ketahui bahwa kanker serviks itu adalah keganasan pada leher rahim atau serviks ya. Di sini kan tenaga kesehatan semuanya, jadi kita bisa bicara bahasa medis yang penyebabnya sebetulnya sudah diketahui dengan pasti berhubungan dengan infeksi. Mohon maaf dulu, saya pakai ini dulu. Ya, berhubungan dengan infeksi virus human papillomavirus grup onkogenik risiko tinggi, terutama HPV tipe 16 dan 18. Nah, ini sebetulnya penyebab pastinya sudah kita ketahui. Dan penyebab ini sebetulnya sangat dapat dicegah. Nah, itu pentingnya kita mengetahui bahwa sebetulnya kanker serviks ini betul-betul sangat dapat dicegah. Ya, ini perubahan dari sel normal menjadi kanker serviks ini seperti ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai tantangan kanker serviks di Indonesia itu seperti apa, kemudian perjalanan alamiah kanker serviks itu seperti apa. Nah, pentingnya kita mengetahui perjalanan alamiah kanker serviks itu kenapa? Karena di situ kuncinya nanti kenapa kita sangat mementingkan screening, baik itu IVA test maupun pap smear. Nanti kita akan bahas perbedaannya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahan kanker serviks, dan yang terakhir adalah step by step pemeriksaan tes IVA itu seperti apa. Sebetulnya kita itu nanti akan lebih berguna kalau kita menemukan kasus-kasus itu sebelum menjadi kanker serviks. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai kanker serviks, itu sudah sangat terlambat sebetulnya ya. Kenapa? Karena kanker serviks ini mempunyai lesi sebelum menjadi kanker atau lesi prakanker yang waktunya cukup panjang. Ya, nah tujuan deteksi dini adalah kita menemukan di lesi prakanker tersebut. Sebetulnya bukan kanker serviksnya, karena kalau sudah terjadi kanker serviks itu sudah sangat terlambat. Bagaimana sebetulnya tantangan kanker serviks di Indonesia? Kita ketahui di dunia tahun 2018 bahwa kanker serviks itu kejadiannya itu sekitar 570.000, menempati urutan keempat dari segi angka kejadian. Kemudian kematian yang disebabkan oleh kanker serviks ini adalah 311.000, ya lebih dari setengahnya meninggal, atau penyebab kematian keempat akibat kanker pada wanita. Dan 84-88% kematian itu adalah pada populasi ekonomi yang rendah. Nah ini ya, kenapa? Karena akses screening dan pencegahan yang terbatas. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun yang sama, tahun 2018, itu kejadiannya sekitar 32.000 kasus dengan angka kematian sekitar 18.000 lebih. Nah, hanya yang menjadi masalah adalah ini. Kebanyakan pasien datang pada stadium lanjut, yaitu stadium 2B sampai 4B, yang mana angka harapan hidup 5 tahunnya itu sangat rendah. Ya. Jadi hampir 70% pasien-pasien kanker serviks itu datang ke Hasan Sadikin itu pada stadium 2B sampai stadium 4B. Artinya ya agak sulit kita untuk memberikan terapi yang optimal. Ya. Selanjutnya, sebanyak 88 kasus baru kanker serviks itu terjadi setiap hari. Ya, jadi bisa dibayangkan setiap hari itu terjadi sekitar 88 kasus baru kanker serviks. Jadi memang menjadi sangat masalah bagi
Indonesia sebetulnya. Nah, ini lagi yang lebih fenomenal. 50 wanita Indonesia itu meninggal setiap hari karena kanker serviks. Ya, jadi kita seharian bicara hari ini itu 50 orang wanita Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Sebetulnya angka kematiannya mungkin lebih dahsyat daripada jatuhnya pesawat. Jatuhnya pesawat sekitar 200 atau 300 penumpang, itu juga tidak terjadi setiap hari. Ya, tapi kematian karena kanker serviks itu 50 per hari. Kemudian tingkat kematian, insidensi, dan prevalensi ini 5 tahun tertinggi di antara negara di Asia Tenggara ini di Indonesia ya. Dalam 5 tahun ini tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ini datanya dari Globokan tahun 2018 yang terbaru. Nah, sekarang yang faktanya di kita, kanker serviks ini adalah kanker paling banyak kedua yang mengancam perempuan Indonesia. Nomor satunya nanti Dr. Monty ya, itu kanker payudara. Itu nomor satunya. Yang nomor duanya adalah kanker serviks. Tetapi yang tadi yang menjadi masalah di kita adalah 70% kanker serviks ini didiagnosa dengan stadium yang lanjut, stadium 2B ke atas. Kemudian yang menyedihkan lagi ini, yang menjadi concern kita sekarang, bahwa cakupan screening itu hanya mencapai secara nasional itu kurang dari 55%. Sedangkan idealnya itu sekitar 80% kalau kita ingin betul-betul seperti di negara lain, menurunkan angka kanker serviks hampir ke 0 ya. Itu di negara lain itu karena apa? Karena screeningnya itu sudah mencapai 80%. Kalau di kita ini kurang dari 5%. Nah, itu yang menjadi masalah besar bagi Indonesia. Nah, sekarang apa sih penyebab dan bagaimana perjalanan alamiah kanker serviks? Nah, ini yang sangat penting kita pahami dan kita sadari bahwa penyebab kanker serviks itu sekarang sudah diketahui bahwa 99,7% atau hampir 100% kanker serviks itu disebabkan oleh virus ini. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Ya ini kita mencegah supaya virus ini tidak menginfeksi kita gitu. Kalau sudah terinfeksi harus bagaimana begitu ya. Jadi memang ini dulu yang harus kita sadari bahwa penyebab kanker serviks ini sudah diketahui, yaitu virus yang dapat kita cegah. Dan yang paling banyak memang tipe 16-18. Ini hampir menyebabkan 70% kanker serviks di seluruh dunia itu disebabkan oleh tipe 16 dan 18. Nah, ini juga tidak kalah penting bahwa perjalanan kanker serviks itu dimulai oleh infeksi virus, infeksi HPV yang kronis, itu mengenai sel normal, akan merubah sel menjadi CIN1, CIN2, CIN3, kemudian menjadi kanker invasif. Nah, tetapi kita harus waspada, tetapi jangan takut dan jangan juga menakut-nakutin pasien. Kenapa? Karena perubahan dari sel normal ke sel abnormal ini, kalau misalnya sel normal menjadi CIN1, maka akan regres dalam 2 tahun itu sekitar 40%. Begitu juga dari CIN2 dan CIN3 itu bisa terjadi regresi, ya, akan membaik lagi. Nah, hanya kalau sudah terjadi pada kondisi CIN3 dan itu persisten itu artinya pada saat diperiksa pertama kali positif, kemudian diperiksa 6 bulan kemudian ternyata masih positif, nah itu dianggap persisten. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Tetapi kalau misalnya diperiksa 6 bulan kemudian regresi menjadi CIN2 kembali atau menjadi normal, yaitu cenderung aman. Nah, yang harus kita perhatikan adalah CIN3 atau CIN2 yang persisten. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa dari normal kemudian menjadi pra-cancer, untuk menjadi cancer itu memerlukan waktu ini ya, 3-17 tahun. Rata-rata sih 10 tahun rata-rata dari lesi ini
lesi precancer ini, yang tadi CIN1 itu lainnya adalah mild dysplasia. Ya, kemudian CIN2 itu moderate dysplasia. Kalau CIN3 itu severe dysplasia. Nah, ini untuk menjadi cancer itu memerlukan waktu sekitar 3 sampai 17 tahun. Jadi sangat panjang waktunya. Artinya apa? Artinya kalau kita menemukan pada kondisi lesi prakanker atau precancer lesion ini, itu kesembuhannya bisa 100%. Oleh karena itu, maka kita harus menemukan kasus pada stadium lesi prakanker ini dengan cara apa? Dengan cara screening. Ya, screeningnya apa? Screening IVA test atau screening dengan menggunakan pap smear. Nah, kenapa harus screening? Karena pada stadium ini, pada keadaan precancer lesion ini itu tidak ada gejala gitu. Kalaupun ada gejala paling ya keputihan gitu. Ya, jadi gejala-gejala yang mengarah ke kanker serviks itu tidak ditemukan pada stadium precancer ini. Makanya pada stadium ini yang kita perlukan adalah screening yang rutin. Ya. Nah, sekarang bagaimana pencegahan deteksi dini pada kanker serviks? Ini manajemen kanker serviks itu sama seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Ada pencegahan primer, kemudian ada pencegahan sekunder, maupun pencegahan tersier. Ya. Nah, pencegahan primer itu satu, mencegah kontak dengan karsinogen atau virus human papillomavirus. Kemudian promosi kesehatan. Kemudian yang paling penting sekarang adalah melakukan vaksin human papillomavirus. Nah, vaksin ini ada macam-macam. Nanti ada vaksin yang melindungi terhadap 2 jenis, misalnya tipe 16-18, atau vaksin melindungi 4 jenis, ya, tipe 16, 18, tipe 6, dan tipe 11. Nah, itu boleh dipakai dua-duanya. Kemudian untuk pencegahan sekunder adalah screening. Ya, screening ini atau deteksi dini dan terapi lesi prakanker. Nah, cara screeningnya tadi bisa dengan pap smear ataupun dengan IVA test, ya. Sebetulnya ada 3 pap smear-nya, satu lagi adalah dengan pemeriksaan DNA HPV, tapi itu biayanya mahal dan tidak bisa juga kita lakukan untuk screening massal, ya. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan tersier, yaitu terapi dan penemuan pasien-pasien kanker serviks pada stadium awal. Nah, kalau sudah tersier sebetulnya kita sudah telat, ya. Kita harus mendeteksinya di sini. Kita harus melakukan pencegahan primer dan sekunder yang baik supaya tidak jatuh ke kanker serviks. Ya, jadi pada surveillance ini kita mengharapkan satu, meningkatkan cakupan screening 70-80%, yang kedua melakukan vaksinasi HPV, kemudian menurunkan kanker serviks, menemukan kanker serviks pada stadium dini, ya, sehingga akan menurunkan kematian karena kanker serviks. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat ini. Nah, sekarang apa saja metode screening kanker serviks? Sebetulnya ada secara umum dibagi 2. Satu, tes pap smear atau tes pap. Ya, tes pap smear ini nanti macam-macam. Ada yang pap smear yang konvensional yang biasa kita lakukan, atau dengan tin prep, atau yang sekarang itu dengan net pap atau dan sebagainya, ya, itu lebih sebetulnya lebih bagus tapi lebih sulit, ya, untuk screening massal. Kemudian yang kedua dengan inspeksi visual. Nah, inspeksi visual ini sebetulnya ada 2, ada dengan mata telanjang atau dengan alat. Contohnya alat ini adalah gineskop atau kolposkopi. Dengan mata telanjang adalah kita melakukannya dengan pemeriksaan IVA ini, ya, dengan IVA test ini, itu dengan menggunakan mata telanjang. Kenapa kita harus screening dengan IVA test? Karena berhubungan dengan masalah di Indonesia.
Ya, kita ketahui bahwa secara geografis Indonesia itu terdiri lebih dari 13.000 pulau yang tersebar, dan transportasi juga tidak sebaik di Pulau Jawa ya. Untuk daerah-daerah lain, misalnya di Kalimantan atau di Maluku, di mana itu agak sulit terjangkau. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas sitologi. Kemudian yang ketiga, kurangnya fasilitas terapi. Radioterapi saja yang sampai saat ini yang ada itu hanya di 3 kota besar saja, di Surabaya, kemudian di Jakarta, Bandung, dan Medan. Ya, ada 4 kota besar yang ada radioterapi. Di tempat lain itu masih belum ada. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kurangnya kepatuhan pasien untuk melakukan screening maupun follow up setelah screening. Dan kita sadari memang ini menjadi masalah besar bagi kita. Kemudian masalah SDM kesehatan di Indonesia ini tahun 2020 ya, 2019. Jumlah dokter umum itu sekitar 138.000, sedangkan dokter spesialis itu sekitar 4.000-an, itu tahun 2020. Dokter patologi anatomi itu sekitar 610 tahun 2020, dan jumlah bidan itu sekitar 357.000 pada tahun 2020. Jadi sebetulnya tenaga kita yang cukup banyak tersedia adalah dokter dan bidan. Nah, SDM ini makanya sangat relevan apabila kita melakukan screening dengan tes IVA dibandingkan dengan pap smear. Kenapa? Karena kalau pap smear kita memerlukan dokter patologi anatomi yang se-Indonesia itu hanya terdapat 610 orang, dan itu juga tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah kota besar. Ya, sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan IVA misalnya dari Papua, mungkin hasilnya bisa datang sebulan atau 2 bulan kemudian, ya, karena harus diperiksa misalnya di kota besar. Ya, itu yang menjadi masalah dan alasan kenapa kita memakai IVA test sebagai screening untuk umum, ya, screening massal. Karena screening itu harus diingat bahwa screening itu bisa individual, bisa screening massal. Nah, kalau screening individual kita bisa menggunakan apa saja. Tetapi kalau untuk screening massal, yang bisa kita gunakan di Indonesia adalah yang IVA test ini. Ya, oleh karena itu pelatihan ini diharapkan para dokter dan bidan sebagai ujung tombak yang berperan penting dalam melakukan IVA test dan menurunkan angka kejadian kanker serviks dan kematian akibat kanker serviks. Itu harapannya. Sehingga alternatif screening yang sesuai untuk screening massal itu ya tes IVA gitu. Kenapa? Karena satu, non-invasif, yang kedua mudah dan murah asal kita berlatih ya dan sering melakukan. Kemudian bisa dilakukan di PPK 1, di puskesmas ataupun di praktek dokter atau bidan swasta. Hasilnya langsung dilihat, tidak seperti pap smear yang memerlukan pemeriksaan oleh ahli patolog. Kemudian sensitivitas spesifitasnya mirip antara pap smear dengan IVA sehingga memadai untuk dilakukan sebagai alat screening untuk deteksi kanker serviks. Dan ini sangat cocok untuk negara kita ya, negara berkembang. Apalagi dengan jumlah pulau-pulau yang sangat banyak dan tersebar. Nah, siapa sebetulnya pelaksana IVA tes ini? Itu semua tenaga kesehatan boleh melakukan, baik itu bidan, perawat, dokter maupun dokter spesialis, dengan syarat bahwa ini harus terlatih ya. Jadi ada sertifikat kompetensi nantinya. Nah, kalau sudah mempunyai sertifikat kompetensi, maka semua tenaga kesehatan yang ikut pelatihan dan sudah tersertifikasi itu boleh melakukan IVA test. Nah, ini perbandingan antara screening test pap dan IVA. Kalau petugas kesehatan untuk sampel takers-nya itu bisa semuanya, semua tenaga kesehatan. Tetapi untuk pembaca itu mesti patologis. Sedangkan kalau IVA itu sampel takers dan pembacanya adalah
semua tenaga kesehatan. Ya, bedanya ada di sini. Sensitivitas spesifitas itu mirip, ya. Kemudian waktu pelaksanaannya ada prasyaratnya. Kalau tes pap smear itu satu, tidak boleh sebelumnya mencuci misalnya kemaluannya, meminum antibiotik, harus pantang dulu hubungan seksual, kemudian tidak bisa dilakukan saat menstruasi. Nah, itu prasyarat pada tes pap smear. Sedangkan kalau IVA test itu boleh kapan saja. Ya, pada saat haid pun boleh dilakukan. Kecuali kalau haidnya lagi banyak-banyaknya, ya janganlah, sebaiknya ditunda dulu. Ya, karena apa? Karena perbedaan yang diperiksanya. Kalau misalnya tes pap smear yang diperiksanya itu adalah sel-sel dari serviknya. Gitu. Jadi pengaruh hormon, pengaruh menstruasi, infeksi dan sebagainya itu sangat berpengaruh pada pemeriksaan pap smear. Sedangkan kalau IVA test kita hanya melihat perubahan acetoaidnya saja, jadi tidak dipengaruhi oleh hormon dan sebagainya. Ya, itu kenapa pada IVA test pada saat haid pun boleh dilakukan. Kemudian hasilnya ini tadi tergantung fasilitas, ya bisa 1 hari sampai 1 bulan. Kalau IVA test ini langsung. Alat juga sederhana, ya kalau alat mirip ini. Kalau IVA test ini cukup spekulum, lampu sorot dan asam asetat. Ya, sedangkan tes pap smear perlu laboratorium dan seorang patolog ya yang membacanya. Biaya juga cenderung mahal untuk tes pap smear, sedangkan IVA test itu cenderung lebih ekonomis. Nah, ini yang menjadi keterbatasan IVA adalah dokumentasi. Kalau tes pap jelas laporan tertulisnya ada. Nah, sedangkan IVA dulu sebelum ditemukannya kamera yang bagus itu tidak ada dokumentasi. Tapi kalau sekarang kita bisa mendokumentasikan, ya gambar skema di status bisa dengan kamera digital. Nah, ini sekarang untuk dokumentasi tidak masalah ya untuk IVA test. Bahkan di kita di Hogi itu ada grup tersendiri yang menerima konsultasi dari seluruh Indonesia untuk pemeriksaan IVA test tersebut. Jadi misalnya bidan di Papua melakukan IVA test, mereka memfoto dan mengirim ke grup WA tersebut, nanti akan dijawab oleh tim dari Hogi ya untuk memberikan masukan hasilnya apakah positif, negatif, dan tindak lanjutnya. Ya, jadi sekarang nggak jadi masalah untuk dokumentasi pada IVA. Nah, hanya yang menjadi masalah pada IVA itu kita harus mengenal pemeriksaannya, kita harus mengenal SSK ya atau sambungan squamocolumnar, karena kita ketahui bahwa serviks itu terdiri dari 2 sel. Yang ini yang lebih merah itu adalah sel-sel silindris, sedangkan yang luarnya yang lebih muda warnanya itu adalah sel-sel squamocolumnar ya. Nah, kanker serviks biasanya terjadi pada perbatasan sambungan squamocolumnar ini dengan sel dari antara sel kolumner dengan sel squamous yang namanya zona transformasi. Nah, nanti kita harus melihat lesi di antara zona transformasi tersebut. Ya, karena ada yang acetoaidnya itu betul-betul positif atau memang itu hanya false positif. Nah, itu berhubungan dengan zona transformasi ini. Jadi, untuk melakukan IVA test kita harus mengenal dulu yang namanya SSK ini atau sambungan squamocolumnar. Kemudian nah, ini pada inspeksi visual sama setup ini kita lihat nomor satu ini adalah epitel kolumner. Yang nomor 2 ini adalah SSK original. Kemudian yang nomor 3 adalah SSK yang fungsional. Ya, yang keempat ini adalah epitel squamous yang original. Nah, yang namanya zona transformasi adalah antara nomor 3 dan nomor 2 ini. Nah, itu adalah
yang namanya zona transformasi. Ya. Nanti akan kita lihat kalau epitel asetoid positif, dia akan mengenai daerah SSK ini dan melebar ke daerah zona transformasi. Nah, ini adalah contoh yang ditunjuk, ini adalah SSK, ya, squamo-columnar junction. Nah, ini SSK-nya ya. Nah, yang dimaksud dengan zona transformasi atau ini, daerah yang hitam ini adalah daerah antara SSK baru dan SSK yang asli. Terjadi kenapa? Karena perubahan faktor usia, faktor hormon, kemudian faktor dari eksternal, ya infeksi dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan perubahan dari SSK baru ke SSK asli. Nah, zona transformasi ini itu ditutupi oleh epitel squamous yang melakukan metaplasia. Dan ini daerah ini adalah daerah yang rentan terhadap perubahan apabila terjadi infeksi oleh virus HPV tersebut. Jadi kita melihat perubahan acetoaid yang positif itu adalah di daerah zona transformasi ini. Kalau di luar ini, nah itu kemungkinan bukan ya. Mudahnya untuk untuk menentukan SSK itu kita lihat perubahan warna. Ini lebih mudah daripada yang warna ini yang lebih terangnya. Ini sel kolumner, ini sel epitel. Jadi perubahan warnanya itu yang namanya SSK. Ya, ini daerah ini yang saya tunjuk. Nah, ini juga tampilan serviks. Ya, seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini sebelum diberikan acetoaid yang sebelah kiri, yang kanan ini adalah setelah diberikan acetoaid. Ya. Ini yang normal, ini yang resi prakanker. Ya, setelah diberikan acetoaid, ini akan memberikan gambaran putih seperti kerak yang menempel dengan daerah SSK sini melebar keluar ke arah zona transformasi. Nah, ini epitel kolumner ya. Yang kedua adalah epitel squamosa. Jadi untuk membedakannya saya katakan tadi bahwa epitel kolumner ini dia lebih merah ya, lebih gelap merahnya. Sedangkan yang epitel squamous lebih terang. Perbatasan antaranya itu yang namanya squamo-columnar junction atau SSK ya, sambungan squamo-columnar. Nah, untuk melakukan IVA test kita harus melihat dulu ini. Baru kita bisa melakukan pengolesan asam asetat. Nanti kita lihatnya untuk langkah-langkahnya seperti apa. Nah, apabila kita menemukan gambaran seperti ini pada serviks, nah ini adalah namanya kistana Boti. Dan kistana Boti ini itu adalah salah satu ciri yang namanya zona transformasi. Jadi untuk mengetahui itu masih masuk zona transformasi atau tidak, sebetulnya kita bisa lihat ada atau tidaknya kistana Boti di situ atau penutupan kript ya, kriptanya ada bekas penutupan kripta kalau kita tidak menemukan adanya kistana Boti. Nah, itu adalah zona transformasi, daerah yang bisa untuk terjadinya infeksi HPV di situ dan mengalami perubahan sel menjadi sel yang abnormal. Nah, masuk selanjutnya ke step by step pemeriksaan tes IVA. Setelah kita memahami mengenai SSK, baru kita bisa melakukan pemeriksaan tes IVA. Yang pertama adalah cara membuat asam asetat. Ini cukup murah, kita hanya perlu asam cuka yang biasa ada di tukang bakso. Ini cuka dapur biasa sebetulnya. Cuka dapur ini mengandung asam asetat sekitar 20%. Nah, untuk IVA test kita bisa memakai konsentrasi 3-5%. Untuk membuat asam asetat 5%, ini paling mudah ya, dengan cara mengambil satu bagian cuka dapur ditambah dengan 4 bagian air. Ini kita akan mendapatkan asam asetat yang 5%. Sedangkan untuk membuat asam asetat yang 3%, caranya dengan mengambil 2 bagian cuka dapur ditambah dengan 11 bagian air. Tapi biasanya kita buat yang paling mudah ya, 1:4. Hanya yang harus diingat sama ibu dan bapak sekalian bahwa jangan mencampur asam asetat ini untuk persediaan. Jadi bikin misalnya 1
apa namanya, satu tempat yang besar gitu untuk cadangan pemeriksaan. Nah, itu tidak boleh karena hasilnya akan tidak bagus. Jadi asam asetat ini dibuat satu kali setiap mau periksa, misalnya kita akan memeriksa untuk 50 orang. Nah, itu dibuatkan saja untuk 50 pemeriksaan, ya, jangan dibuat untuk 1 minggu gitu, pemeriksaan 1 minggu atau 1 bulan cadangan. Nah, itu tidak boleh ya dalam membuat asam asetat untuk IVA test, karena nanti hasilnya tidak akan baik. Jadi harus selalu membuat baru untuk pemeriksaan, tidak boleh disimpan untuk cadangan, ya. Jadi kalau misalnya periksa 10, ya buat untuk 10 orang. Periksa 20, buat untuk 20 orang, ya. Jangan disimpan asam asetatnya untuk 1 minggu misalnya, untuk 1 bulan, ya tidak boleh. Jadi harus baru, dibuat baru. Itu yang paling penting. Kemudian alat-alatnya adalah meja ginekologi atau meja tulis sekolahan. Ya, pokoknya asal ibunya bisa ngangkang atau ngangkang litotomi, ya. Jadi membuka itunya asal bisa itu dan kita bisa memasukkan spekulum, itu bisa dilakukan tulisan. Kemudian sumber cahaya yang cukup, ya, bagusnya adalah lampu sorot, itu bagusnya lampu sorot. Tapi kalau tidak ada, misalnya adanya lampu pijar, itu minimal yang 100 watt, ya. Yang 100 watt itu minimal kalau lampu pijar. Kemudian asam asetatnya 3-5%, kita butuh kapas lidi besar, sarung tangan bersih, dan spekulum vagina. Ini alat-alatnya sangat sederhana. Kemudian alternatifnya ya ini, ya. Kalau misalnya kita tidak punya meja ginekologi, kita punya meja aja sama kursi, ini bisa kita pakai, ya. Ibunya ke ujung sini, litotomi atau ngangkang, dan kita bisa melakukan pemeriksaannya. Jadi jangan terpaku harus mempunyai dulu meja ginekologi, misalnya meja ginekologi yang bagus dan sebagainya. Itu tidak perlu, ya, untuk IVA test. Ini juga bisa, lampunya bisa pakai senter atau lampu yang biasa, ya. Nah, langkah-langkahnya tetap semua tindakan kita harus melakukan informed consent, kemudian ibunya litotomi, visualisasi yang baik tadi, ya. Jadi memakai spekulum itu jangan terlalu nutup atau jangan terlalu membukanya terlalu lebar. Kalau membuka terlalu luas atau lebar juga menyebabkan ibu tidak nyaman dan akan berubah gitu, si SSK-nya juga akan berubah kalau kita terlalu membuka lebar spekulum. Kemudian jangan lupa melakukan pemeriksaan genitalia. Kalau misalnya ada infeksi dan sebagainya, untuk IVA bisa dilakukan, tetapi misalnya untuk terapi selanjutnya mungkin ditunda. Misalnya untuk melakukan krioterapi dan sebagainya, kalau misalnya ada infeksi pada pelvis, itu sebaiknya ditunda dulu. Kemudian kalau banyak sekretnya di serviks, itu dibersihkan serviknya dahulu dengan NaCl, ya, dengan lidi Wharton tadi. Baru setelah semuanya tampak jelas, lanjutkan pemeriksaan IVA. Nah, ada 4 langkah dalam melakukan IVA. Pada saat kita melakukan inspekulo, kalau misalnya kita curiga kanker itu seperti apa? Ada benjolan misalnya di serviknya, kemudian benjolannya kelihatannya rapuh, kemudian berdarah-darah. Nah, itu kita tidak melakukan pap smear atau IVA test, ya, tapi kita harus biopsi. Nah, ini kalau misalnya harus biopsi, ini harus dirujuk, ya, atau dilakukan oleh dokter umum, boleh di puskesmas atau dirujuk ke dokter kandungan kalau kita curiga kanker. Kalau misalnya tidak curiga kanker, yang kedua kita harus memastikan sambungan squamocolumnarnya tampak atau tidak. Kalau misalnya tidak tampak, maka tidak bisa kita melakukan IVA test. Makanya itu dirubah jadi pemeriksaan pap smear, ya, dirujuk juga atau dilakukan, boleh di puskesmas kan boleh, ya, melakukan pap smear. Seandainya SSK-nya tidak tampak. Tetapi kalau misalnya SSK-nya tampak, maka boleh dilakukan IVA test dengan cara mengoleskan asam asetat tadi ke permukaan serviks, ya, ke seluruh permukaan serviks.
Kemudian ditunggu 1-3 menit. Apabila hasilnya negatif, seperti tadi Dr. Intan katakan bahwa screeningnya boleh per 3 tahun ya untuk screening IVA atau pap smear yang negatif. Tetapi kalau positif pada pap smear, pada IVA test kita melakukan terapi see and treat namanya. Kita lihat, kita terapi ya apapun itu penyebabnya tidak jadi masalah. Asal dia positif, maka kita lanjutkan. Ya, bisa dengan krioterapi kalau misalnya di PPK 1 atau puskesmas. Nah, semua tahapan-tahapan ini harus bisa dilakukan oleh bidan perawat, dokter atau dokter SPOG yang melakukan asal terlatih. Nah, untuk biopsi maka perlu dengan bantuan dokter. Kemudian ini juga sama. Spekulo kalau misalnya hasilnya normal tadi dilakukan pemeriksaan maka ulang berkalanya per 3 tahun. Kalau positif adanya bercak putih, ini kita tidak boleh sebetulnya kalau misalnya hasil IVA test positif melakukan pap smear, tapi harus lanjut untuk terapi krioterapi. Ya, kalau curiga kanker kita rujuk atau biopsi. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu setelah kita melakukan pemeriksaan spekulum. Jadi harus dipastikan dulu ini suatu kanker atau bukan. Ya, kalau bukan kanker, kita lihat SSK-nya tampak atau tidak. Kalau tidak tampak, maka itu dilakukan pap smear. Kalau tampak, dilakukan IVA test. Kalau positif, lanjut krioterapi. Ya. Kemudian, nah langkah-langkah IVA itu ada akronimnya namanya KASIFO ya, yang tadi K-nya itu adalah kanker atau bukan gitu ya. Ini 4 langkah ya. Pasien posisi litotomi tampilkan serviks nilai 1 tadi. Yang ini K, kanker atau bukan. Kalau kanker kita curiga kanker tidak perlu dilakukan IVA test. Tapi dilakukan biopsi. Nah, kalau bukan kanker maka kita lihat SSK-nya apakah seluruhnya tampak atau tidak. Kalau misalnya tampak seluruhnya, maka lakukan IVA. Ya, kalau misalnya SSK-nya tidak tampak, baik itu seluruhnya, tidak tampak seluruhnya atau tampak sebagian, maka IVA tidak dilakukan, diubah menjadi pap smear. Ya. Nah, apabila misalnya sudah dilakukan IVA, tunggu 1-3 menit. Kalau timbul epitel putih pada tempat yang sudah ditentukan tadi, daerah zona transformasi, maka itu dikatakan IVA positif. Nah, kalau IVA positif, maka kandidat selanjutnya apakah kandidat krioterapi atau bukan? Ya. Nah, untuk mengetahui kandidat krioterapi atau bukan, sebetulnya semua boleh ya dilakukan krioterapi. Hanya saja yang paling ideal adalah apabila si warna acetoaide-nya itu hanya maksimal maksimal 1-2 kuadran sebetulnya ya, yang baik untuk kandidat krioterapi. Tetapi sebetulnya ada di seluruh lapangan itu pun nggak apa-apa, boleh dilakukan krioterapi, hanya mungkin nanti keberhasilannya ada persentasenya ya. Kemudian sebetulnya bagaimana sih sebetulnya mekanisme terjadinya warna putih pada pemeriksaan IVA atau kolposkopi? Kita ketahui bahwa kalau pada sel yang normal ini ada sel epitel, kemudian ada sel stroma. Di sel stroma ini banyak sekali pembuluh darah, sehingga kalau misalnya ada sinar masuk ke sini, kemudian sampai ke stroma, maka akan dipantulkan menjadi warna merah muda. Ya. Ini IVA negatif artinya. Artinya apa? Artinya sel epitelnya normal, tidak ada perubahan abnormal yang menghalangi sinar yang masuk ke stroma. Sedangkan pada kasus lesi prakanker, ini sinar pantul ini terhalang oleh sel-sel abnormal prakanker sehingga tidak sampai ke stroma. Ya, ini kita bisa lihat bahwa pada sel-sel epitel yang prakanker ini selnya menjadi lebih bertumpuk, intinya lebih padat, kemudian sitoplasmanya lebih besar, dan sel-selnya menjadi lebih padat, sehingga menghalangi sinar yang masuk itu tidak sampai ke stroma, tetapi sampai ke epitel sini aja. Dipantulkan menjadi putih kusam.
ya ketika kita melakukan aplikasi asam asetat, memberikan asam asetat di epitel ini, maka sel yang abnormal itu akan beraglutinasi inti selnya, karena asam asetat kena protein maka menyebabkan aglutinasi protein. Ya, kita tahu bahwa sel itu banyak mengandung protein, sehingga menghalangi sinar yang datang itu tidak sampai ke stroma, ya, tidak sampai ke pembuluh darah, sehingga yang dipantulkannya menjadi putih kusam. Nah, itu yang terjadi pada IFA-tes, ya, IFA-tes yang positif. Nah, ini mungkin lebih jelasnya asam asetat 3-5% yang dioleskan ke epitel serviks itu akan menyebabkan perubahan osmotik, sehingga bagian ekstraselnya menjadi hipertonik, membrannya kolap, inti selnya menjadi hiperkromatik dan memadat, ya, sehingga cahaya pantulan dari stroma itu terhalang sel yang hiperkromatik ini, sehingga yang tampilannya adalah warna putih, ya, karena tidak sampai ke stroma, ya. Nah, sekarang dulu yang zaman dulu itu keterbatasan IFA-tes itu karena tidak ada dokumentasi. Tapi sekarang kita bisa mendokumentasikan dengan HP atau dengan kamera digital dan bisa di-print, ya. Ini Innovative Documentation IFA itu dengan DoVia namanya. Jadi bisa dengan kamera digital, setelah semuanya tampak, jadi dilakukan pemotoan sebelum aplikasi atau pengolesan asam asetat, dilakukan foto, kemudian setelah aplikasi asam asetat pun juga dilakukan pemotoan. Dan ini kalau dari hasil penelitian sementara itu tidak kalah dengan pemeriksaan kolposkopi hasilnya. Ya, jadi sekarang untuk IFA ini kita bisa untuk mendokumentasikan ini hasilnya, ya. Sudah di print atau misalnya disimpan di foto juga bisa, ya, disimpan di kamera. Ya, kalau mau di print ya tinggal beli printernya. Ini hasilnya akan seperti ini, ya, jelas, gambarnya jelas. Nah, ini white plaque setelah diberikan aplikasi asam asetat. Ini kelihatan jelas, ya, kelihatan jelas banget ininya, kasar. Ini sebelumnya seperti ini. Ini dengan kamera, ya, dengan foto hasilnya seperti ini. Jadi jangan khawatir, sekarang untuk dokumentasi bisa. Saya tahu bahwa kamera ibu sekarang yang pakai smartphone itu sangat baik, ya, hasilnya. Jadi bisa dilakukan untuk dokumentasi pemeriksaan IFA. Nah, ini contoh-contoh dokumentasi dengan kamera digital sebelum asam asetat seperti ini, tampak jelas. Nah, setelah asam asetat ini bisa dilihat, ya, IFA positifnya sangat jelas, ya, di daerah zona transformasi. Nah, sekarang hasil IFA itu ada 3. Setelah dilakukan aplikasi asam asetat, maka setelah kita tunggu 1-3 menit, maka hasilnya ada 3, 1 normal. Normal itu bukan kanker invasif dan IFA-nya juga negatif. Yang kedua adalah IFA positif. IFA positif itu artinya temuan epitel acetoacetate di serviks, ya, di daerah zona transformasi tadi. Dan yang ketiga adalah jelas-jelas kanker serviks. Nah, ini yang tidak kita lakukan IFA, tapi harus dirujuk untuk dilakukan biopsi. Nah, ini adalah tampilan IFA yang negatif. Satu yang normal ini seperti ini. Kemudian Kistana boti, ya, ini banyak sekali Kistana boti. Ini Kistana boti, Kistana boti, Kistana boti yang lebih besar ini. Ini merupakan tanda daerah zona transformasi Kistana boti ini. Kemudian juga bisa ditemukan polip serviks. Ini kadang-kadang polip serviks juga memberikan gambaran acetoacetate yang positif, tetapi kita tahu bahwa letaknya ada di mana, ya. Jadi tetap letak dari acetoacetate itu menjadi pertimbangan kita untuk menilai itu positif atau bukan. Dan ini yang sering dibilang namanya erosi, ya, erosi Porcio, padahal sebetulnya adalah ektopis serviks. Ektopis serviks ini adalah bagian kolumner ini, itu karena pengaruh hormon, biasanya karena kekurangan estrogen, itu menjadi
melebar keluar ya, dan ini mudah berdarah. Kalau kesentuh ini mudah berdarah. Ini sering dibilangnya adalah erosi, padahal bukannya, ini suatu ektropi dari serviks. Nah, itu tampilan IVA yang negatif. Kemudian tampilan IVA yang positif, tampak bercak putih atau acetoid epitelium. Nah, ini yang derajat 1. Jadi si bercak putihnya ini bisa dilihat di sini. Ini nyambung dengan SSK-nya. SSK-nya itu daerah sini. Ini adalah daerah yang acetoidnya. Ya. Jadi harus selalu diperhatikan bahwa kalau misalnya berhubungan dengan daerah SSK, kemudian ada di daerah zona transformasi, itu merupakan acetoid yang positif. Nanti derajat keputihannya ini akan menentukan derajat dia lesi intraepithelial serviks derajat 1, 2, atau 3. Ini yang derajat 2 dia lebih jelas, ya, lebih kompak putihnya dan lebih kusam biasanya. Kemudian ini yang gambaran kanker serviks. Jelas ya bedanya ya. Kalau ini masih mulus serviksnya, kalau ini sudah ada brenjol, ya, massa. Jadi ketika melakukan pemeriksaan spekulum melihat massa seperti ini jangan di IVA atau di pap smear, ya. Mungkin hasilnya akan negatif, tapi ini harus di biopsi. Ini ya yang kalau melihat tampilan seperti ini. Tapi kalau melihat tampilan seperti ini sebelum pulasan asam asetat, ininya SSK-nya jelas, serviksnya mulus. Nah, ini baru kita lakukan aplikasi asam asetat. Nah, ini yang penting diketahui, yang saya katakan tadi bahwa lesi acetoid, tetapi ini bukan acetoid yang positif. 1, nih jauh dari SSK. Ini SSK-nya yang ini, ya. Zona transformasinya ada di sini, tapi dia putihnya di sini, jauh sekali dari SSK. Ini negatif, ya, putih negatif. Kemudian putihnya pucat, batasnya tidak jelas, tidak nyambung gitu ya. Ini masih ada daerah yang spot-spot yang tidak nyambung dengan bagian putih yang lainnya. Ini juga bukan merupakan acetoid yang positif. Atau lari acetoid kayak ini, kayak apa namanya ini, kayak bulu ya, bulunya burung seperti ini. Tapi dia tidak nyambung ke daerah squamocolumnar. Dia ada di daerah zona transformasi tapi tidak nyambung dari sini. Dan ininya juga tidak nyambung secara tegas. Ini juga negatif ya, acetoid yang negatif. Kemudian garis putih dekat endoservix di sini juga bukan merupakan suatu acetoid yang positif ya. Kemudian bintik pucat pada daerah endoservix, ini di daerah endoserviknya, pada daerah epitel yang silindris itu kadang-kadang kalau ditotol di dalam sini itu putih. Ya, itu juga bukan suatu acetoid yang positif. Nah, yang positif adalah yang seperti ini. Dia nyambung ke daerah SSK 1. Yang kedua, ininya jelas, batas-batasnya jelas. 1 ukurannya 1 nyambung dan tegas ya. Coba bandingkan dengan gambar ini atau gambar ini yang terpisah-pisah ya, tidak jelas, tidak nyatu. Nah, ini mungkin sama dengan ini, hanya saja yang ini itu tidak berasal dari daerah SSK ya. Jadi yang positif adalah yang ini, yang lainnya itu gambaran acetoid yang negatif. Jadi intinya untuk menyatakan dia acetoid positif atau tidak, yang pertama adalah dihubungkan dengan SSK-nya dan zona transformasi. Yang kedua juga bentuk dari acetoid tersebut, apakah kompak atau tidak. Ya, kalau kompak kemudian berhubungan dengan daerah SSK, nah itu suatu acetoid yang positif dan itu dilakukan treatment selanjutnya. Ya, ini selanjutnya kalau kita menemukan acetoid tadi programnya see and treat, jadi harus dilanjutkan dengan terapi. Ini adalah terapinya di puskesmas waktu itu dengan krioterapi ya. Nah, tindak lanjut IVA positif pada program see and treat ini bisa bidan, perawat radiologi atau dokter umum. Setelah menemukan IVA positif ini tidak perlu pap smear
Ya, jadi pap smear dengan IVA itu selevel. Jadi jangan mengkonfirmasi pemeriksaan IVA dengan pap smear. Kecuali kalau misalnya SSK tidak tampak, maka kita tidak melakukan IVA, tapi merubahnya dengan pap smear. Tapi kalau IVA bisa dilakukan dan hasilnya positif, jangan disuruh pasiennya pap smear ya, atau dirujuk. Kalau misalnya punya alat, langsung diterapi, yaitu dengan krioterapi. Nah, nanti dokter Objin mungkin akan berperan sebagai pengawas atau supervisor dan rujukan ke RS terdekat yang sebetulnya tidak sampai ya untuk fasilitas onkologi. Kalau sampai lesi prakanker ini tidak harus ke onkologi sebetulnya ya, bisa dengan SPOG yang di rumah sakit terdekat juga bisa selesai. Karena apa? Karena lesi prakanker bisa sembuh 100% kalau diobati ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya untuk latihan IVA. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus tentukan kanker atau bukan. Kalau kita lihat di sini, ini serviksnya masih mulus, kemudian ini SSK-nya juga jelas, ya tidak ada apa-apa. Ini merupakan bukan suatu cancer, ya. Nah, ini bukan suatu cancer. Selanjutnya, langkah kedua apa tadi? Kita harus lihat SSK-nya tampak atau tidak. Nah, langkah kedua ini, SSK tampak atau tidak. Kita lihat ke sini. Ini jelas ya. Ini yang epitel silindris, ini yang epitel squamous. Ini batasnya jelas, perubahan warna dari merah ke yang lebih pucat. Ini yang namanya SSK. Kalau misalnya ini tampak atau tidak, harus ditunjukkan yang mana gitu SSK-nya. Ya. Pada kasus ini, itu SSK-nya tampak. Kemudian ketika kita tunjukkan daerah SSK-nya adalah daerah yang ini ya. Seperti saya katakan tadi, gampangnya kita lihat aja perubahan warna yang lebih terang ke yang lebih pucat gitu. Itu adalah SSK-nya. Itu gampangnya sebetulnya. Pada kenyataannya ya mungkin kita harus sering-sering berlatih karena memang memerlukan kejelian mata untuk melihatnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kalau kita sudah ketemu SSK, apakah IPA-nya positif atau negatif? Kita oleskan ya, oleskan asam asetatnya ke sini, ke daerah serviks, ekoservik, sini juga. Ya, baru dilihat setelah 1-3 menit dilihat IPA-nya positif atau negatif. Kalau misalnya menjawab positif, maka harus ditunjukkan bagian positifnya yang mana. Ya, pada kasus ini IVA-nya positif. Daerah yang mana kira-kira? Kita lihat ya. Yang bagian positifnya adalah yang ini. Kita lihat di sini nyambung dengan SSK. Ya, batasnya jelas, menyatu. Batasnya jelas dan menyatu ya. Kemudian apakah dapat dilakukan terapi atau tidak? Ya, ini serviks ini dibagi 4 kuadran ya, ini dibagi 2, garis horizontal dan garis vertikal dan horizontal. Ini akan membagi 4 pada serviks. Yang sebelah sini zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4. Nah, kalau ini kita lihat ada di 1-2 kuadran ya. Jadi ini bisa dilakukan krioterapi dengan baik ya. Nah, apakah dapat dilakukan terapi krioterapi? Ya, ini bisa dilakukan. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang ini. Ini Ibu para peserta bisa melihat ini ada setelah pemberian acetoaid ini ada ke putih, warna putih ini. Ya, kita bisa lihat ini kalau kita lihat derajat putihnya kemungkinan ini adalah suatu yang lesi intraepitel derajat ringan atau CIN 1 ya. Ini putihnya juga tidak terlalu tegas gitu, cuman tidak terlalu kasar ya, ininya masih halus, tetapi ini memang nyambung dari squamocolumnar junction kemudian ke zona transformasi dan ini menyatu ya yang putih ini. Jadi ini suatu acetoaid yang positif dan hanya pada satu kuadran ya, kuadran sebelah kanan atas. Sehingga kita dapat melakukan krioterapi. Nah, mungkin itu saja sebetulnya langkah-langkah yang dapat dilakukan pada pemeriksaan IVA tes. Sebetulnya langkahnya sangat sederhana.
ya. Jadi Tekomisi pada hari ini bahwa IVA ini merupakan metode screening kanker serviks yang tepat pada setting yang low resource seperti di Indonesia. Maksudnya ini adalah untuk screening massal. Saya ingatkan lagi ya, screening itu ada screening individu, ada screening massal. Kalau screening individu silahkan. Ada 3 jenis pemeriksaan, ada dengan HPV-DNA, ada dengan IVA atau dengan pap smear. Ya, tapi untuk screening massal kita memakai IVA test. Yang kedua, prosedur IVA ini sangat sederhana, mudah, murah, dengan sensitivitas dan spesifitas yang baik. Tetapi yang jadi masalah adalah ini, kita harus memahami SSK dan terminologi hasil dari IVA. Ini yang sangat penting untuk penilaian kita. Gitu. Kemudian alur tata laksana IVA positif adalah see and treat. Ya, jadi jangan sampai nanti setelah tes IVA positif di pap smear ya, itu tidak salah, tapi harus dilakukan krioterapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Andi materinya. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Nanti rekan dari panitia akan menampilkan. Mohon di stop screen dulu. Saya stop screen ya. Ya, stop share dulu. Ya. Ini pertanyaannya dok, silakan dok untuk direspon. Pada saat pemberian serviks diperhatikan memakai air DT apa kemarin? Boleh, itu bisa ya untuk membersihkan kan tidak ada masalah. Boleh dengan NaCl atau air DTT. Tapi sebaiknya sih dengan NaCl ya untuk ininya. Ya, tetapi dengan air DTT juga tidak ada masalah. Tapi yang paling baik dengan NaCl ini. Dan bukan pakai spray, tapi pakai lidi water aja, nggak apa-apa, sama seperti asam asetatnya dioleskan gitu. Ya, tidak disemprot ininya. Karena kadang-kadang ada lendir yang cukup agak sulit juga dibersihkan, jadi mesti dibantu dengan lidi water. Ya. Dan untuk ini boleh saja mau menggunakan air DTT atau NaCl kan hanya membersihkan daerah serviks. Tetapi memang sih kalau kita biasanya memakainya NaCl yang 0,9%. Ya, mungkin itu jawabannya. Untuk Ibu Ade ya, Ade Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Silakan apabila ada yang ingin menyampaikan secara langsung. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, dok. Izin bertanya pada Lesia Sloyd, apakah boleh dilakukan pemasangan IUD? Terima kasih. Nah, untuk pemasangan IUD sebaiknya ditunda dulu kan setelah acetoaid positif kita melakukan krioterapi ya. Untuk krioterapi ini nanti ada efek-efek krioterapi yang memang harus diterangkan ke pasien. Misalnya selama 1 bulan pasien itu tidak akan keluar cairan ya, hasil dari destruksi jaringan itu cairan seperti keputihan itu akan keluaran tuh selama sebulan, sehingga ibunya tidak boleh dulu campur dengan suami dan sebagainya. Apalagi kalau kita memasang IUD pada saat itu ya, itu tidak boleh karena salah satu komplikasinya bisa terjadi infeksi juga pada saat setelah krioterapi tersebut. Jadi untuk pemasangan IUD sebaiknya dipending dulu sampai terapi selesai. Ya, karena apa? Karena ya kan kita akan terapi. Setelah acetoaid ya kita terapi gitu, tidak dibiarkan. Gitu. Jadi untuk IUD sebaiknya jangan dilakukan pemasangan dulu karena tidak boleh ada apa namanya kita melakukan cryo IUD di dalam, itu tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh pemasangan IUD. Setelah semuanya beres baru boleh di KB dengan IUD.
Lanjut mungkin dok ke pertanyaan nomor 3 dari Nomor Ibu 3, IVA positif pasien. Nah ini yang masalah ini kalau misalnya tidak ada di puskesmasnya krayo, ya iya itu ya harus dirujuk berarti ya dirujuk ke puskesmas yang ada krayo atau ke rumah sakit yang ada untuk tindakan lanjut berikutnya. Kan selain krayo bisa saja dilakukan dengan biopsi misalnya atau konisasi dan sebagainya ya. Jadi kalau di puskesmasnya tidak ada, ya dirujuk ke puskesmas yang ada krayo gitu. Jadi tetap si entry-nya dilakukan. Nanti di puskesmas rujukan juga di IVA lagi gitu, dilihat lagi posisinya di mana yang positifnya baru dilakukan krayo. Nah, tetapi yang tidak boleh itu kalau sudah positif, ibu-ibu suruh pasiennya untuk melakukan pap smear. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau untuk di krayo boleh. Kalau untuk disuruh pap smear untuk konfirmasi ya jangan. Ya karena saya katakan tadi bahwa IVA dengan pap smear itu selevel gitu, tidak untuk konfirmasi satu sama lain. Gitu. Ada lagi izin bertanya, kadang ada beberapa kasus mulut rahimnya setelah kita bersihkan mengeluarkan sedikit darah seperti luka atau ektropion yang melebar. Apakah masih bisa kita lanjutkan IVA tes? Ya, kalau ini sih masih, nggak apa-apa. Ya, cuman jangan dilihat di daerah yang ektropion tersebut karena itu pasti akan positif, akan putih di situ. Makanya saya katakan bahwa untuk menilai IVA ini acetoaid positif atau tidak dilihat dari daerah SSK ke arah zona transformasi. Ya, kalau yang ektropion itu adalah daerahnya epitel silindris ya. Jadi bukan daerah perbatasan, belum. Yang harus dicari adalah daerah perbatasan antara perubahan dari epitel silindris ke epitel squamous yang namanya SSK tadi. Jadi kalau misalnya melihat ada warna kemerahan, agak sedikit berdarah, mau melakukan IVA tes, ya lakukan saja. Cuman kalau dilihat di daerah yang berdarah tersebut putih, nah itu bukan IVA tes positif karena itu di daerahnya si apa namanya si ektropion tersebut. Yang harus dilihat adalah dari perbatasan SSK ke daerah zona transformasi. Ya, jadi bisa dilakukan. Bahkan ektropion pun dilakukan krayo nggak ada masalah, boleh saja. Itu bisa salah satu terapinya. Ya, salah satu terapinya itu selain terapi hormon itu bisa dilakukan krioterapi pada ektropion. Nah, itu akan membantu. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Untuk di kolom chat, pertanyaan sudah disampaikan. Ada 4 pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan secara langsung. Mungkin pengalaman selama melakukan IVA tes. Boleh di-sharing, Ibu? Ya, jadi yang paling penting tadi untuk belajar IVA itu pengenalan SSK ya, karena itu kuncinya. Kalau tidak ada SSK tidak tampak, kita ganti pap smear ya, tidak bisa dilanjutkan IVA gitu. Itu yang paling penting. Baik, masih ada Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan secara langsung mungkin? Atau sudah cukup? Baik, mungkin kalau sudah cukup, Dr. Andi, sedikit mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para peserta juga sekaligus sebagai pelaksana IVA tes, pesan-pesannya untuk pelaksanaan IVA tes bagaimana, Dok? Ya memang sebetulnya IVA tes ini kan hal yang mudah sebetulnya ya. Kalau di POGI sendiri ini udah suatu kesatuan dengan pemeriksaan ginekologi. Jadi itu udah rutin sebetulnya.
Ya, saya harapkan juga di puskesmas begitu. Jadi ada pasien itu, nah ini takut-takut misalnya untuk yang pasien hamil, sebetulnya pasien hamil boleh ya dilakukan mau pap smear, mau IVA test itu boleh. Cuman untuk cryo dan sebagainya, nah mungkin itu nanti perlu pertimbangan. Jadi ibu-ibu hamil yang datang ke ibu bidan juga sebaiknya dilakukan ya pemeriksaan spekulum, dilihat IVA gitu dilakukan karena insya Allah tidak akan timbul komplikasi atau apa-apa ke kehamilannya sebetulnya ya. Karena apa? Karena pada saat kehamilan justru insidensi kanker serviks lebih meningkat sebetulnya. Ya, jadi untuk ibu-ibu bidan terutama baik itu di puskesmas maupun di praktek mandiri, kalau kontrol ibu hamil itu sekalian gitu periksa itunya. Jadi sekalian periksa. Ya termasuk sadanisnya juga nggak ada masalah ya, sekalian diperiksa semua gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu, dengan merutinkan itu, target capaian akan tercapai karena sebetulnya hal yang sehari-hari harusnya bisa dilakukan karena murah gitu kan, murah, mudah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik dok, Terima kasih. terima kasih banyak telah memberikan refresh ilmu dan juga informasinya yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kami dok. Oh iya dok, mungkin kami izin nanti apakah boleh nanti materinya kami sampaikan, sharekan ke teman-teman peserta dok? Silakan. Ya baik dok. Baik, sekali lagi terima kasih dok sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kegiatan kami kali ini dan mudah-mudahan kedepannya juga masih bisa ya dok ya kita ya, terima kasih insya Allah. Berkolaborasi. Baik, mungkin dokter apabila mempunyai kegiatan dan kesibukan lain kami silahkan apabila ingin live terlebih dahulu dok. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Sami.